Masa aksi bawa poster DPR milik rakyat bukan Jokowi. Masa mulai berdatangan ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI untuk menggelar unjuk rasa tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya dibahas oleh DPR, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Berdasarkan pantauan tribunnews.com, masa yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Umat dan beberapa elemen masyarakat sipil telah hadir di depan gedung DPR sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka yang jumlahnya ratusan pendemo itu langsung memadati depan pagar DPR hingga Jalan Gatot Subroto. Dalam aksi hari ini, mereka juga membawa sejumlah atribut, di antaranya poster berisikan protes hingga tuntutan terhadap pemerintah dan DPR. Tampak satu poster yang dibawa berisi pesan protesnya terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap berupaya menguasai DPR. Adapun tulisan yang tertera pada poster tersebut yakni, DPR milik rakyat bukan Jokowi. Selain poster tersebut, masa aksi juga bentangkan spanduk cukup besar bertuliskan, kembalikan kedaulatan rakyat. Terkait hal ini, kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan demo buruh hingga mahasiswa, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Diketahui, masa akan menggelar demo atas penolakan RUU Pilkada yang digelar di depan gedung MPR DPR hingga kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun nantinya akan ada ribuan personel aparat gabungan yang akan disiagakan untuk melakukan pengamanan. Di Patung Kuda 1.273 personel, di DPR 2.013 personel, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Susatyo mengatakan aparat gabungan ini terdiri dari unsur Polri, TNI hingga pemerintah Provinsi Jakarta. Selain itu, pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya demo tersebut. Namun, hal ini masih bersifat situasional. Rekayasa lalin situasional, ujarnya untuk informasi, Partai Buruh bakal melakukan aksi demo besar-besaran untuk mendesak DPR tidak menentang keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 tentang Pilkada 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam lampiran instruksi arahannya mengatakan aksi ini bakal berlangsung 2 hari pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, dan Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Untuk hari Kamis, demo bakal dilakukan di kawasan gedung DPR RI. Sementara pada Jumat, demo direncanakan berlangsung di kantor KPU RI. Ada 2 tuntutan aksi yang bakal dibawa turun ke jalan oleh Partai Buruh, mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah putusan MK nomor 60, PU 22, 2024, sebagaimana isi lampiran instruksi Partai Buruh nomor 158, ORGEXCOPX, 2024 yang diterima Tribun News, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Sedangkan, tuntutan kedua adalah mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus mendatang sudah mengeluarkan peraturan KPU sesuai putusan MK nomor 60. Said Iqbal mengklaim jumlah peserta aksi yang bakal turun ke jalan pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, ialah sebanyak 2.000 orang yang terdiri atas 11 inisiator Partai Buruh serta seluruh pengurus eksekutif komite, EXCO, Partai Buruh dan anggota. Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, berencana akan menggelar aksi turun ke jalan dengan menuntut agar DPR tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait Pilkada. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEMSI, Fawaz Ihsa. Fawaz mengungkapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024, setiap universitas di Indonesia telah melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi demonstrasi. Saat ini setiap kampus sedang konsolidasi intrakampus. Beberapa konsolidasi di daerah, outputnya turun aksi, full pasukan di Jakarta, ujarnya kepada tribunnews.com. Lebih lanjut, Fawaz mengungkapkan dianulirnya putusan MK terkait Pilkada oleh DPR merupakan tindakan kurang ajar. Dia menegaskan putusan DPR ini merupakan wujud pengkhianatan terhadap konstitusi. Kami melihat bahwa ini merupakan tindakan kurang ajar. Para anggota Dewan mengetahui bahwa tindakannya pada saat ini merupakan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap konstitusi. Jelasnya Fawaz menegaskan bahwa MK merupakan lembaga yang menjadi pelindung konstitusi di mana tiap putusan bersifat mengikat. Dia juga menganalogikan DPR, lewat putusan ini, layaknya badut. Mari satukan rasa dan pemikiran maju sebagai kaum revolusioner yang menjaga bangsa dari penguasa dan oligarki, jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 26 tahun lalu, posisi saya sebagai anggota DPR MPR dan posisi mahasiswa seperti sekarang, dan saya berbalik. Saya ingin menyatakan hari ini adalah hari merebut kembali kedaulatan rakyat seperti hanya direbut tahun 98. Bedanya adalah kalau 98 itu masih dikuasai oleh konstitusi, masih dikendalikan oleh lembaga-lembaga resmi negara. Saya duduk. Sekarang
konstitusi digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya. Itu yang berbeda. Kita sudah dua kali ribut di gedung ini hanya mengurus anak dari satu keluarga dari Solo. Pada saat Pilpres kemarin, kita persoalkan terkait dengan umur calon wakil presiden, anak Presiden Jokowi. Hari ini kita persoalkan lagi anak kedua beliau, anak ketiga beliau, anak bungsu beliau tentang umur calon gubernur. Apakah kita harus menunggu juga cucunya untuk kita persoalkan lagi? Saya pikir kita memakai istilah Ketua Umum Partai Golkar yang baru yang menyatakan Raja Jawa, maka kita saatnya menurunkan Raja Jawa. Raja Jawa menurut pengertian Bahlil Lahadalia. Ya, jadi saya ingin menyatakan hari ini kita mulai dan tidak akan kembali sebelum kedaulatan rakyat kita ambil kembali dari para cecunguk-cecunguk yang dimanfaatkan sebagai penyembah penikmat kekuasaan keluarga dari Solo. Itu yang harus kita lakukan karena negara ini kita selamatkan bukan milik Jawa, bukan milik Sulawesi, bukan milik siapa. Saya sangat tersinggung ada seorang pimpinan partai politik yang merebut partai orang langsung mengeluarkan pernyataan pertama bahwa ada Raja Jawa. Ini sumber perpecahan bangsa. Saya orang-orang luar Jawa sangat tersinggung dengan pernyataan itu, dan saya pikir orang Jawa juga sangat tersinggung dengan pernyataan itu. Oke, hari ini kita berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri terpenjaranya, terambilnya konstitusi untuk dimanfaatkan oleh satu keluarga dari Solo. Bersedia? Oke, kita rebut